Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Nuriski dengan NIM K71233031. Berikut merupakan video praktik mengajar untuk memenuhi tugas rekognisi mata kuliah pembelajaran IPA Sekolah Dasar fase C kelas 5 dengan topik rantai makanan. Selamat menyaksikan. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini bagaimana kabarnya? Siapa yang sedang sakit? Oke, Bu Rizky akan absensi kehadiran kalian. Yang Bu Rizky panggil namanya angkat tangan. Yang pertama Akbar, terus Alka, Amira, Andra, Zahra, Uki, Bima, Kalang, kenapa? Terus Baim, masuk. Kenapa lagi? Sakit? Kemarin Baim berangkat nggak? Ibra, masuk. Ibra sudah berapa hari nggak berangkat? Terus Irsyad, masuk. Abel, masuk. Nesa, Saras, Saras kenapa nggak masuk? Nggak masuk keterangan. Yang terakhir Noel, masuk. Semoga yang sakit segera sembuh. Ya, sebelum pembelajaran, Bu Rizky punya permainan. Cluenya adalah tepuk. Mulai ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 4. Cluenya adalah tepuk. Paham? Ya, mulai. Tepuk 2, tepuk 3, 4. Baru Andra. Ulangi lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 5, 3. Oh iya. Kalau Bu Rizky bilang tepuk berarti tepuk. Kalau Bu Rizky nggak bilang tepuk, jangan tepuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Jadi hari ini akan belajar apa? Mata pelajarannya IPA. Dikeluarkan buku tulisnya. Sekarang Bu Rizky mau tanya. Di sawah ada tanaman padi. Hewan apa yang biasanya memakan padi?
makhluk hidup. Contohnya tadi hewan, tumbuhan, bakteri, jamur itu termasuk organisme. Kemudian rantai makanan itu tersusun atas organisme yang memainkan peran sebagai produsen, konsumen, dan yang terakhir ada dekomposer. Yang pertama ada produsen. Akbar baca. Produsen terdiri atas organisme yang dapat membuat makanan sendiri. Nah, dinamakan produsen karena organisme tersebut dapat membuat makanan sendiri. Bagaimana caranya? Yaitu melalui fotosintesis. Yang bisa melakukan fotosintesis adalah tumbuhan. Contoh tumbuhan ada apa saja? Rumput, lingkar. Jadi organisme yang dapat membuat makanan sendiri namanya apa? Produsen. Terus selanjutnya ada konsumen. Kebalikan dari produsen, konsumen itu tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Nah, konsumen itu dibagi menjadi beberapa tingkat. Yang pertama ada konsumen tingkat 1. Nesha baca yang keras. Jadi konsumen tingkat 1 itu adalah pemakan produsen. Produsen itu tadi apa? Tumbuhan. Sehingga konsumen tingkat 1 juga disebut dengan konsumen herbivora. Herbivora apa? Ada yang tahu? Pemakan tumbuhan. Selanjutnya ada konsumen tingkat 2. Oke, dibaca. Tadi konsumen satunya siapa? Tikus. Nah, konsumen tingkat 2-nya adalah ular. Ular yang memakan tikus, sehingga ular disebut sebagai hewan karnivora. Ada yang tahu hewan karnivora itu apa? Selanjutnya ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 itu adalah pemakan konsumen tingkat 2. Dapat berupa hewan karnivora maupun omnivora. Omnivora itu apa? Pemakan segalanya, baik tumbuhan maupun daging. Di konsumen tingkat 3 pada ekosistem sawah contohnya ada. Dan yang terakhir ada namanya konsumen puncak. Coba Abel dibaca konsumen puncak. Jadi konsumen puncak itu tidak memiliki pemangsa. Konsumen puncak itu mati karena usia atau persaingan dengan sejenisnya. Konsumen puncak itu adalah konsumen sebelum pengurai atau sebelum jamur dan bakteri. Yang terakhir ada dekomposer. Coba Zahra dibaca. Dekomposer itu atau nama lainnya adalah pengurai, yaitu pengurai yang mengubah bangkai binatang, tadi bangkai konsumen 3, elang, harimau, singa, menjadi zat anorganik. Zat anorganik itu dapat berupa unsur hara tanah. Unsur hara tanah itu mineral yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan perkembangan. Jadi dekomposer kembali lagi ke produsen. Nah, sekarang Bu Rizky punya pop-up ekosistem apa? Siapa yang mau maju menempelkan organisme-organisme yang berperan dalam ekosistem sawah? Anda. 5 orang. Ayo. Anda, 5, Noel, Uki, sama lagi. Jangan. Di sini adalah produsen. Kita melakukan dengan produsen. Konsumen tingkat 1. Habis konsumen tingkat 1 ada konsumen tingkat 2. Sini.
konsumen, habis konsumen tingkat 2 ada konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak. Jadi konsumen puncak dalam ekosistem ini adalah ulang. Terus ini badan. Yang sudah boleh duduk. Jamur di sini seperti apa? Dalam ekosistem sawah terdapat 1, 2, 3, 4, 5 organisme. Yang pertama ini ada padi sebagai roh karena menghasilkan makanannya sendiri. Yang kedua ada konsumen tingkat 1 ada yang selanjutnya ada konsumen tingkat 2 ular. Kemudian ada elang disebut juga konsumen tingkat. Terus kalau Bu Rizky tanya konsumen puncak dalam ekosistem sawah ini yang mana? Dan yang terakhir ada jamur sebagai dekomposer atau pengurai. Sekarang Ibu Rizky bagikan lembar untuk mencatat materi. Nanti ini ditempel di bukunya sekalian. Membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 nanti di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Kelompok 1 Akbar, Zahra, Alka, sama Noel. Kelompok 2 Bima, Nesa, Amira. Kelompok 3 Uki, Abel, dan Angga. Ayo berkelompok. Setelah di kelompok Bu Rizky minta kalian menentukan ketua kelompoknya. Ketua kelompoknya cantik. Sudah ditentukan ketua kelompoknya. Ketua kelompok maju ke depan. Jawab teka-tekinya berdasarkan hewan di sampingnya. Konsumen 2 adalah konsumen 7.
Udah. Kita akan main turnamen. Namanya dengerin, ini instruksinya panjang banget. Kalau nggak dengerin nanti kalian bingung. Yang pertama, nanti kalian akan main turnamen football. Jadi laptop ini untuk kelompok 1, laptop ini untuk kelompok 2, dan laptop ini untuk kelompok 3. Di dalam laptop ini ada soal, ada 8 soal. Soalnya berupa isian singkat. Cara menjawabnya, kalian harus menentukan dulu pemain pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sekarang tentuin dulu pemain pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Main nggak boleh melebihi garis ini. Yang tadi yang boleh. Jadi nanti yang mengerjakan soal di laptop hanya 1 orang. Setelah 1 orang sudah menjawab, langsung balik dilanjutkan pemain berikutnya. Kalau sudah sampai ke pemain terakhir, balik lagi ke pemain pertama. Sebelum turnamen kalian harus menyusun puzzle ini dulu. Karena soal-soal yang ada di laptop ini berdasarkan puzzle. Jadi kalian nanti cepet-cepetan dengan kelompok lain. Kalau kalian nyusun puzzle-nya cepat, kalian juga akan cepat untuk menjawab soal. Mudah? Ada yang mau ditanyakan? Cara mainnya adalah kalian nanti klik tombol ini, dan ini. Ini untuk ke atas, ini untuk ke bawah, ini untuk ke samping kanan, ini untuk ke samping kiri. Kalau menjawab, karena isian nanti kalian ketik di sini. Tidak ketik, nanti ada muncul tumpukan, kalian klik tumpukan. Nanti kalian ketemu soal, nanti kalian pemain pertama nanti langsung ketik itu ke atas, nanti langsung ketemu soal langsung muncul, terus kalian jawab akan dapat. Jadi kalian cepat, tapi tidak hanya cepat-cepatan, nanti di akhir akan keluar skor kelompok kalian. Rizky pilih yang skornya paling banyak. Kalau tiga kelompok benar semua, Rizky pilih yang kelompok paling cepat menyelesaikan. Sudah siap? Nah, jangan disusun dulu. Nunggu instruksi ini. Kelompok 2 tulis di mana? Hitungan ketiga baru boleh diukur. 1, 2, 3. Boleh ngerjain kalau puzzle-nya sudah disusun semua.
selesai semua. Kalau sudah mau Bu Rizky tutup terlebih dahulu. Terima kasih kepada kelas 5 yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik, dengan semangat. Semoga ilmu yang diberi dari Bu Rizky bisa berguna untuk kalian nantinya. Bu Rizky tutup dulu. Sebelum ditutup, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video praktik mengajar dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.